Sama-sama berdoa dalam hati. Sama-sama berdoa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus memulahkan kebaktian. Menyanyi kidung bilangan 436. 436. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Dapatkah ku meragukan kasih karunia-Nya? Dia berikan damai surgawi, karena imanku teguh. Apapun yang kan terjadi, ku tahu Dia beri yang terbaik. Apapun yang kan terjadi, ku tahu Dia beri yang terbaik. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, lalui jalan berliku. Bila pencobaan tiba, firman-Nya kuatkanku. Walau hampir ku terjatuh dan dahaga jiwaku, Yesuslah batu karangku, sumber air yang hidup. Yesuslah batu karangku, sumber air yang hidup. Sepanjang jalan Tuhan pimpin, sungguh nyata kasih-Nya. Dia janjikan perhentian dalam rumah Bapa-Ku. Saat jiwaku terangkat dengan jubah yang mulia, ku kan bernyanyi selamanya, Yesus pimpin jalanku. Ku kan bernyanyi selamanya, Yesus pimpin jalanku. Seterusnya kita sama-sama berdoa, memohon Tuhan memimpin kebaktian kita, menyertai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, dan semua jemaat yang mendengar, supaya kita semua beroleh kebangunan rohani. Mari berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Salam sejahtera diucapkan kepada para penjabat kudus, saudara dan saudari seiman yang dikasihi dan dihormati. Semoga segala berkat rohani di dalam sorga dilimpahkan kepada kita semua. Tajuk firman Tuhan untuk saling menasihati pada kali ini ialah kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Pertama-tama mari kita rujuk kitab Amsal pasal 18 ayat 12. Amsal pasal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dalam ayat ini, penulis kitab Amsal mengingatkan kita dua perkara, yaitu tinggi hati mendahului kehancuran dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Tinggi hati ataupun kecongkakan merupakan ibu kepada segala dosa. Asal-usul iblis, yaitu musuh iman kita, adalah salah satu malaikat yang ada di sorga. Tetapi karena kecongkakan, dia ingin mengatasi bintang-bintang Allah, bahkan ingin menyamai Allah yang maha tinggi. Maka malaikat itu telah direndahkan dan dilemparkan ke bawah ke bumi. Adam dan Hawa, nenek moyang kita, juga telah jatuh ke dalam dosa berpunca dari kecongkakan hati, keinginan untuk menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Akibatnya mereka telah dikutuk dan diusir dari Taman Eden. Oleh itu betapa bahayanya sekiranya keangkuhan ataupun tinggi hati meresap dalam kehidupan kita. Sedangkan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati maksudnya dengan belajar rendah hati kita akan beroleh kehormatan daripada Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan belajar 4 perkara.
Apakah maksud kerendahan hati? Kita akan belajar 4 butir. Yang pertama, rendah hati ialah menutupi kemuliaan sendiri. Rendah hati ialah menutupi kemuliaan diri sendiri. Mari kita rujuk Yesaya pasal 6 ayat 1 hingga 2. Yesaya pasal 6 ayat 1 dan 2. Yesaya 6 ayat 1 dan 2 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang dan hujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat 2. Para serafim berdiri di sebelah atasnya masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat 1 di sini mengatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, Nabi Yesaya telah melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang di bait suci. Persoalannya, mengapakah Nabi Yesaya telah melihat Tuhan hanya setelah Raja Uzia meninggal dunia? Mengapa Tuhan tidak menampakkan diri kepada Yesaya semasa Raja Uzia masih hidup? Nanti kita akan tahu jawabannya. Baik, ayat 2. Dalam ayat 2 di sini memberi kita contoh apa itu kerendahan hati. Di sini menjelaskan tentang malaikat. Serafim merujuk kepada malaikat yang melayani Allah di sorga. Ciri malaikat diantaranya ialah mempunyai sayap, yaitu ada 6 sayap. 2 sayap untuk menutup muka, 2 sayap untuk menutup kaki, dan 2 sayap lagi untuk melayang-layang. Daripada hal ini, kita dapat belajar dari kerendahan hati malaikat. 2 sayap menutup muka dan 2 sayap lagi untuk menutup kaki. Ini berarti 4/6 dari kehidupan malaikat adalah merendahkan hati. Muka boleh diartikan sebagai kemuliaan diri, manakala kaki diartikan sebagai jejak atau jasa yang dilakukan. Ada orang yang menyombongkan diri karena memiliki rupa paras yang cantik atau tampan. Berdasarkan Yehezkiel pasal 28 ayat 17. Yehezkiel pasal 28 ayat 17. Muka malaikat itu sebenarnya sangat cantik, tiada tolok bandingnya. Itu sebabnya malaikat Lucifer telah menyombongkan diri dan akhirnya direndahkan. Selain itu, ada orang yang suka menunjukkan jejak kakinya atau segala pekerjaan, segala jasa yang pernah dia lakukan. Bahkan ada yang berani berkata, kalau bukan saya, tentulah pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan dengan jayanya. Sekiranya kita ada sikap begini, maka ketahuilah bahwa bibit-bibit kecongkakan mulai tumbuh di dalam diri kita. Apakah nasihat Alkitab untuk hal ini?
Mari kita lihat Amsal pasal 31 ayat 30. Amsal pasal 31 ayat 30. Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jangan kita sombong karena memiliki rupa paras yang cantik atau tampan. Jangan kita meninggikan diri karena kita memiliki kemuliaan dari segi lahiriah. Misalnya memiliki kekayaan, ada kedudukan, ada pelajaran yang tinggi, dan sebagainya. Segala kemuliaan lahiriah yang demikian tidak berkekalan. Mari kita rujuk Lukas pasal 17 ayat 10. Lukas pasal 17 ayat 10. Lukas 17 ayat 10, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi setelah kita berhasil melakukan sesuatu pekerjaan, janganlah mencari kemuliaan diri. Sebaliknya menganggap hal itu sebagai kewajiban yang harus dilakukan. Dan jangan sesekali ingin mencuri kemuliaan dari Tuhan. Selanjutnya mari kita rujuk 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 hingga 5. 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 hingga 5. 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 hingga 5 ayat 1. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun. Dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ayat 2, ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. 3, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ayat 4, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. 5, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Baik, di sini menjelaskan kepada kita Raja Uzia. Raja Uzia telah menjadi raja ketika dia masih muda, 16 tahun, masih muda. Pada mulanya kehidupan Raja Uzia baik-baik saja. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Malangnya, kita lihat di ayat 16. Ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Kita baca ayat 21. Ayat 21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Dalam catatan 2 Tawarik pasal 26 ini telah memberi jawaban kepada kita tentang catatan di
Yesaya pasal 6 ayat 1 tadi. Yesaya pasal 6 ayat 1 tadi menjelaskan Tuhan menampakkan diri kepada Tuhan menampakkan dirinya kepada Yesaya hanya setelah Raja Uzia meninggal dunia. Mengapa? Jawabannya ialah di 2 Tawarik pasal 26 ini. Jawabannya ialah Tuhan tidak mau ada noda kecongkakan. Di mana ada kecongkakan dan keangkuhan, maka Tuhan berhenti bekerja. Tuhan sangat membenci kecongkakan. Menurut Amsal pasal 8 ayat 13. Amsal pasal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Oleh itu kita harus jadikan Raja Uzia sebagai amaran di dalam kehidupan kita. Inilah yang pertama. Kerendahan hati maksudnya menutupi kemuliaan sendiri. Butir yang kedua, kerendahan hati ialah tidak membenarkan diri sendiri. Rendah hati ialah tidak membenarkan diri sendiri. Mari kita rujuk 1 Samuel pasal 13 ayat 11 hingga 12. 1 Samuel pasal 13 ayat 11 hingga 12. 1 Samuel 13 ayat 11 hingga 12 ayat 11. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas." Ayat 12, "Maka fikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Ada 3 jabatan yang penting di Perjanjian Lama, yaitu nabi, imam, dan raja. 3 jabatan ini harus menjalani pengurapan dengan minyak urapan terlebih dahulu sebelum mereka menjalankan tugas. Tugas ketiga-tiga jabatan ini berbeza, yaitu tugas nabi dan imam lebih kepada hal-hal keagamaan, manakala raja lebih kepada hal-hal politik ataupun soal pemerintahan. Tugas nabi dan imam tidak boleh dilakukan oleh seorang raja. Misalnya dalam hal mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban hanya boleh dilakukan oleh para imam, keturunan Lewi ataupun anak-anak Harun. Tetapi dalam keadaan terdesak, di sini Raja Saul telah memberanikan dirinya mempersembahkan korban bakaran. Walaupun pada waktu itu dia dalam keadaan terdesak, tetapi dia tetap tidak boleh mempersembahkan korban. Walaupun selepas itu Samuel menegur perbuatannya, tetapi Raja Saul tidak mengakui kesalahannya. Sebaliknya masih membenarkan dirinya dengan memberi alasan-alasan.
Kita lihat contoh yang lain, 2 Tawarik 26. Tadi kita ada rujuk ayat ini, kita rujuk sekali lagi. 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 hingga 19. 2 Tawarik 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 hingga 19. Ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. 17. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. 18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Ayat 19, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mezbah pembakaran ukupan. Di sini sama halnya dengan Raja Saul tadi. Raja Uzia juga memberanikan dirinya melakukan perkara yang tidak sepatutnya dia lakukan. Walaupun ditegur oleh para imam, tetapi dia tidak mengakui kesalahan, malah menjadi marah. Akibatnya penyakit kusta telah hinggap padanya sampai pada hari matinya. Seseorang yang tidak mengakui kesalahan sendiri, malah membenarkan diri, adalah orang yang tidak rendah hati. Sepatutnya setelah melakukan kesalahan dan ditegur oleh orang lain, seseorang itu patut insaf, patut mawas diri, mengakui kesalahan. Misalnya Daud, setelah ditegur oleh Nabi Nathan, berikutan Daud telah menghampiri Batsheba. Dia ditegur oleh Nathan dan dia segera mengakui kesalahannya. Menurut 2 Samuel pasal 12 ayat 13, 2 Samuel pasal 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Kita dapat melihat dengan terperinci pengakuan dosa Daud ini di kitab Mazmur pasal 51 ayat 3 hingga 21. Mazmur 51 ayat 3 hingga 21. Inilah poin yang kedua. Rendah hati ialah tidak membenarkan diri sendiri. Poin yang ketiga. Rendah hati ialah tidak kecewa apabila mengalami penderitaan. Rendah hati ialah tidak kecewa apabila mengalami penderitaan. Mari kita rujuk Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi pasal 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sebagai umat yang percaya, kita juga tidak lepas dari menanggung penderitaan di dunia.
Walaupun kita menjalani hidup yang saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan, namun kita tidak sunyi dari mengalami penderitaan. Misalnya Ayub. Menurut Ayub pasal 1 ayat 1. Ayub pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Walaupun Ayub sentiasa mempersembahkan korban, maksudnya berdoa kepada Allah. Mempersembahkan korban pada zaman itu merujuk kepada berdoa kepada Allah. Ayub sentiasa mempersembahkan korban, berdoa kepada Allah untuk kesejahteraan seisi keluarganya. Tetapi apa yang terjadi ialah di sebaliknya. Ayub berharap keluarganya dalam keadaan baik-baik saja, sebaliknya mengalami tragedi yang begitu dahsyat. Semua anaknya mati. Semua anaknya mati. Seluruh hartanya hilang lenyap. Bahkan seluruh tubuhnya, dari kepala sampai kaki, kena penyakit bara yang busuk. Istri Ayub yang sepatutnya terus menyokong dan memberi semangat untuk menguatkan Ayub, justru melemahkan semangat Ayub. Sahabat-sahabat Ayub datang mengucapkan belasungkawa kepada Ayub, namun juga telah mempersalahkan Ayub. Tetapi respon atau tindak balas Ayub di dalam menghadapi penderitaan yang dahsyat itu sungguh di luar jangkaan kita. Ayub tetap bersyukur dan memuji Allah. Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita lihat kita belajar seorang tokoh yang kontras dengan Ayub, yaitu Elia. Elia juga manusia biasa. Walaupun dia seorang nabi yang agung, salah seorang nabi yang agung di Perjanjian Lama, dia diangkat Tuhan hidup-hidup naik ke sorga. Tetapi Elia juga pernah mengalami kemerosotan iman. Oleh karena Raja Ahab ingin membunuhnya, maka Elia menjadi takut dan melarikan diri ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Sewaktu dia duduk di bawah sepohon arar, Elia memohon mati kepada Tuhan. Memohon mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini boleh kita rujuk di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 hingga 4. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3 hingga 4. Oleh karena Elia telah mengalami kesusahan menyebabkan dia lemah semangat dan ingin mati. Pada hari ini ada orang yang ingin mati karena mengalami penderitaan. Sanggup bunuh diri karena gagal dalam perniagaan. Kebelakangan ini kita banyak mendengar berita bunuh diri. Karena masalah pandemik ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, terpaksa menanggung
banyak hutang, maka sanggup bunuh diri. Bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya, ada orang yang bersungut-sungut kepada Tuhan karena mengalami nasib yang malang. Sebagai umat Tuhan, apabila kita mengalami nasib malang, ataupun kita mengalami penderitaan, harus tetap bersyukur. Menurut Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Kita harus percaya bahwa setiap perkara yang kita alami itu, susah ataupun senang, pasti ada kebaikan di baliknya, di sebaliknya. Seperti kata Yakobus, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayub pasal 1 ayat 2 hingga 3. Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga 3. Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga 3. Jadi orang yang rendah hati ialah dia yang tidak kecewa walaupun mengalami penderitaan atau kesusahan yang berat. Poin yang keempat. Yang keempat, rendah hati ialah mengalah untuk kepentingan bersama. Rendah hati itu ialah mengalah untuk kepentingan bersama. Mari kita rujuk Filipi pasal 2 ayat 2 hingga 4. Filipi pasal 2 ayat 2 hingga 4. Filipi pasal 2 ayat 2 hingga 4 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sefikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mengalah untuk kepentingan bersama merupakan sikap yang amat terpuji. Walaupun sukar dilakukan, tetapi inilah yang harus kita usahakan. Kita akan belajar dari seorang tokoh, yaitu Abraham. Mari kita baca Kejadian pasal 13 ayat 7 hingga 8. Ayat 7 hingga 9. Kejadian pasal 13 ayat 7 hingga 9. Ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Dalam permasalahan ini, sepatutnya Lot yang mengalah terlebih dahulu. Sebab dia lebih muda.
Tambahan pula Abram adalah pacinya sendiri yang telah mengambil dan membawanya setelah ayah Lot, yaitu Haran, meninggal dunia. Lot ini anak yatim piatu. Lot sepatutnya berterima kasih kepada Abram. Sebaliknya Abram yang harus mengalah, yang meredahkan pertengkaran itu. Orang yang rendah hati bukan tidak pandai marah atau tidak pandai mengeluh. Kalau kita baca ya peristiwa ini, kita mendalami peristiwa ini, kita yakin waktu itu Abram marah juga, kecewa juga atas hal itu. Tetapi orang yang rendah hati dapat menguasai diri dan tetap sabar. Lot telah memilih lembah Yordan yang subur sebagai tempat tinggal. Namun tempat itulah yang akhirnya telah membinasakan imannya. Kehancuran Lot disebabkan tinggi hati. Sedangkan keberhasilan Abram karena kerendahan hatinya. Oleh karena Abram memiliki kerendahan hati, maka Tuhan memberkati Abram. Perhatikan ayat 14. Ayat 14. Setelah Lot berpisah dengan Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ayat 16. Dan aku menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Berkat yang diperoleh Abram di sini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Menurut Mazmur 37 ayat 11. Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Dan berkat yang diperoleh Abram di sini juga sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 5 ayat 5. Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut dalam ayat ini juga sinonim dengan kerendahan hati. Rendah hati itu mengalah untuk kepentingan bersama. Abram hanya memikirkan bahwa Lot adalah anak saudaranya. Menurut ayat 7 kalimat yang terakhir itu mengatakan waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat ini sangat penting. Selalunya kalau kita baca ayat 7 kita tidak begitu memperhatikan ayat ataupun kalimat terakhir ini. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Sekiranya Abram dan Lot terus bertengkar, apa reaksi orang-orang Kanaan dan orang Feris? Tentulah reaksi mereka ini, orang Kanaan dan orang Feris, menganggap ataupun memandang negatif terhadap Tuhan yang disembah oleh Abram dan Lot. Tambahan pula mereka itu kerabat saudara. Bersaudara tetapi bertengkar.
Itulah reaksi orang-orang sekeliling. Jadi Abram hanya berpikir untuk kepentingan bersama. Bukan berarti Abram tidak kecewa, tidak marah kepada Lot. Tetapi yang dia utamakan ialah kepentingan bersama. Ataupun kebaikan bersama. Sebagai kesimpulan pelajaran kita, mari kita lihat Amsal 22 ayat 4. Amsal pasal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kerendahan hati adalah sikap yang mengandung janji. Dan salah satu janji itu ialah kehormatan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Maksudnya kita bukan saja dihormati oleh manusia, tetapi mendapat hormat dari Bapa kita yang di sorga. Kesaksian firman Tuhan sampai di sini. Sebelum berdoa kita naikkan pujian Kidung bilangan 218. Kidung rohani 218. Sangat indah dan sempurna buah dari Roh Kudus, kasih serta sukacita, juga damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penuh kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ku mau seumur hidupku taat pada firman-Nya, terima Roh-Nya diam di hati bagai pelita berminyak. Ku kan bersinar terang, menghasilkan buah roh. Bila tidak berbuah roh, mendukakan Roh Kudus. Tuhan ingin kita berbuah, memuliakan nama-Nya. Semak duri tidak akan menghasilkan buah anggur. Kita taat pada Roh-Nya, jadi manusia baru. Rohani kuat berbuah, nama Tuhan dipuji. Syukur kepada Tuhan. Untuk mengakhiri kebaktian, kita sekali lagi sama-sama berdoa. Bersyukur kepada Tuhan, dan dalam doa kita terus membantu doa kemajuan gereja, iman kepercayaan para jemaat, dan seiman yang sakit. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagia yang turut perintah, dia sungguh berbahagia. Berbahagia yang turut perintah, bahagia bagi yang setia. Berbahagia yang turut perintah, dia sungguh berbahagia. Berbahagia yang turut perintah, bahagia bagi yang setia. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan, kebaktian kita sampai di sini saja. Tuhan memberkati dan sampai jumpa. Haleluya.